Halo Sobat Koperasi, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat laporan keuangan koperasi. Jadi yuk belajar sama-sama. Nah sebelum kita lanjut, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya sehingga informasi mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi, Bapak Ibu menjadi orang pertama yang memperoleh informasi dari kami. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pelatihan dari kami atau baru belajar, yaitu Bapak Ibu jangan lupa untuk menonton video kami yang sebelumnya atau juga contoh latihan yang sudah Bapak Ibu peroleh pada saat latihan secara daring maupun secara luring atau offline ya Bapak Ibu. Nah, dari pelatihan itu sudah ada tahun buku 2022. Nah, kita lanjut dengan tahun buku 2023. Nah, ini adalah latihan soal tentang membuat laporan keuangan koperasi secara dasar ya Bapak Ibu. Oke, mari kita lanjut. Nah, untuk komponen dalam laporan keuangan, seperti kita sudah bahas di video kami sebelumnya ataupun pelatihan secara luring atau secara offline maupun secara online, Bapak Ibu, untuk komponen laporan keuangan koperasi ada laporan arus kas, ada laporan perhitungan hasil usaha, ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca, ada catatan atas laporan keuangan. Nah, komponen-komponen ini Bapak Ibu bisa lihat di video kami sebelumnya. Nah, di video kami sebelumnya sudah dilengkapi juga dengan format Excel dan juga contoh-contoh di tahun buku 2022 dan ada pembanding 2021. Sehingga Bapak Ibu jika ingin melatih atau mengerjakan soal latihan membuat laporan keuangan koperasi, nah Bapak Ibu mari kita ikuti transaksi-transaksi secara singkat dan juga lebih sederhana yang dilakukan di tahun buku 2023. Oke, mari kita lihat. Untuk transaksi pertama di tanggal 21 Januari 2023, KSP ABC ini menerima simpanan pokok dari anggota sebesar 5 juta ya. Jadi untuk diketahui bahwa ini menerima berarti masuk di kalau arus kasnya sebagai penerimaan. Nah, Bapak Ibu, penerimaan ini berasal dari tiga sumber. Yang pertama pendapatan, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga modal. Nah, Bapak Ibu, di video kami sudah dijelaskan komponen pendapatan itu apa, komponen kewajiban itu apa, dan juga komponen modal itu apa saja. Nah, untuk simpanan pokok merupakan komponen modal ya Bapak Ibu. Jadi nanti di neraca itu kita catatnya di modal. Kita lanjut ke soal yang kedua. Bapak Ibu, soal yang kedua ini adalah anggota menyimpan simpanan sukarela sebesar 7 juta dan simpanan wajib sebesar 5 juta. Ini terjadi di 25 Januari 2023. Nah, untuk tanggal ini Bapak Ibu kita ada dua transaksi. Jadi ada simpanan yang dari sukarela dan juga simpanan wajib. Nilainya berbeda ya Bapak Ibu. Untuk diketahui bahwa simpanan sukarela ini komponennya di kewajiban ya Bapak Ibu, sedangkan simpanan wajib komponennya di modal. Oke, kita lanjut lagi di soal yang berikut. Nah, di soal yang ketiga ini, di tanggal 3 Maret 2023, Koperasi ABC ini melakukan pemberian pinjaman kepada anggota sebesar 15 juta dan ada administrasi pinjaman sebesar 150.000. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini pemberian pinjaman artinya bahwa uang kas keluar ya. Nah, uang kas untuk keluar, kas keluar atau pengeluaran ini ditujukan untuk dua hal. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah biaya. Jadi pinjaman anggota ini termasuk aset ya Bapak Ibu, sehingga dia di neraca itu adalah sisa pinjamannya. Nah, ini sisa pinjaman yang diberikan 15 juta. Sedangkan dari pinjaman ini, koperasi menerima pendapatan sebagai administrasi pinjaman 150.000.
Jadi ini dicatat ya sebagai satunya penerimaan, yang satunya adalah pengeluaran. Kita lanjut lagi ke soal yang berikut. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada angsuran pokok pinjaman. Jadi koperasi anggota yang melakukan pinjaman telah mengangsur pinjaman. Jadi di sini ada pokok pinjaman dan ada bunga pinjaman, Bapak Ibu. Angsuran pokok pinjaman anggota ini adalah mengangsur 1 juta, sedangkan bunga pinjamannya 150.000. Nah, Bapak Ibu, angsuran pokok pinjaman ini sebagai pengurang dari pinjaman yang diberikan tadi. Sedangkan bunga pinjaman itu sebagai pendapatan ya, 150.000. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut lagi ke soal yang berikut. Nah, soal berikut di tanggal 30 Mei 2023 ini Bapak Ibu ada dua transaksi. Transaksi yang pertama adalah Koperasi ABC membeli aset, dalam hal ini membeli printer dengan nilainya 1.500.000 ya Bapak Ibu. Jadi ada penambahan aset. Ingat bahwa printer ini aset, jadi jangan dibiayakan, tapi nanti biayanya kita pakai penyusutan. Lalu ada beli ATK sebesar 200.000. Nah, ATK ini kalau habis pakai, maka kita uh, akomodir atau kita uh, penyajiannya sebagai biaya. Tapi kalau misalnya belum dipakai, maka nanti persediaan yang ada di aset. Oke, kalau ini sudah dicatat Bapak Ibu, kita pindah ke soal yang berikut. Nah, di soal yang berikut Bapak Ibu, di sini koperasi menerima hibah ya, dari ada hibah dari pihak lain sebesar 5 juta. Nah, Bapak Ibu bisa diketahui bahwa hibah ini merupakan komponen modal ya Bapak Ibu. Jadi nanti di pelaporan neracanya itu merupakan modal. Oke Bapak Ibu, transaksinya hanya ini saja. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan di tahun buku 2023. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti video kami sebelumnya, Bapak Ibu sudah ada saldo awal. Jadi ingat bahwa untuk membuat arus kas harus ada saldo awal dulu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mau mengerjakan soal ini saja, tidak usah menggunakan saldo awal. Baik Bapak Ibu, semoga latihan kali ini dapat menyenangkan dan membuat Bapak Ibu lebih paham lagi tentang laporan keuangan koperasi ya. Jadi semangat terus untuk Bapak Ibu penggiat koperasi atau pengurus pengelola koperasi maupun pengawas. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Jika ada informasi tambahan jangan lupa komen di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakannya, jangan lupa juga mengirim kembali ke kami dan untuk diketahui apakah jawaban Bapak Ibu benar. Nah, bagi Bapak Ibu yang membuat laporannya sesuai dengan standar yang kami berikan, maka akan mendapatkan gift dari tim klinik digitalisasi koperasi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Sampai jumpa.